Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam akan membahas materi tentang masa dinasti Abbasiyah. Disimak baik-baik ya. Masa dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan yang berkuasa di Baghdad yang saat ini menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Dinasti Abbasiyah merupakan pelanjut dinasti Umayyah. Pada awalnya, Muhammad bin Ali, keturunan dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada Bani Hashim di Persia pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Gerakan ini menghimpun keturunan Ali atau Alawiyin, pemimpinnya Abu Salamah, keturunan Abbas atau Abbasiyah, pemimpinnya Ibrahim al-Iman, keturunan bangsa Persia, pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasan. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini tumbanglah dinasti Umayyah dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad. Khalifah terakhir Abu al-Abbas al-Saffah kemudian dilantik sebagai khalifah pada tahun 749 sampai 754 Masehi. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan dua strategi yang diterapkan oleh Muhammad bin al-Abbasi dan kawan-kawan, yaitu yang pertama sistem mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia. Hal ini sudah berlangsung sejak akhir abad pertama Hijriah yang bermarkas di Syam dan tempatnya di Al-Haminah. Sistem ini berakhir dengan bergabungnya Abu Muslim al-Khurasani pada Jum'iyah yang sepakat atas terbentuknya dinasti Abbasiyah. Strategi yang kedua yaitu strategi yang dilakukan secara terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah berlanjut dengan peperangan melawan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilannya disebabkan dasar-dasarnya telah berakar semenjak Umayyah berkuasa. Ditinjau dari proses pembentukannya, dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar-dasar antara lain: yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya; yang kedua, dasar universal tidak berlandaskan atas kesukuan; tiga, dasar politik dan administrasi menyeluruh tidak diangkat atas dasar keningratan; yang keempat, pemerintahan bersifat muslim moderat, ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras lain; dan yang kelima, dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan sekitar 30.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Tujuan pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak, supaya anak-anak dididik membaca Al-Quran agar mereka mengikuti ajaran dan berakhlak menurut syariat Islam. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan, generasi muda belajar dan menuntut ilmu agar dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Yang ketiga, tujuan cinta ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu. Mereka memperdalam ilmu pengetahuan tanpa mempedulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Adapun beberapa contoh lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu rumah para ulama, yang kedua perpustakaan dan observatorium, yang ketiga masjid, yang keempat rumah sakit,
dan yang terakhir adalah madrasah atau sekolah. Metode pendidikan dan pengajaran masa dinasti Abbasiyah ada 3, yaitu menggunakan metode lisan, yang kedua menggunakan metode menghafal, dan yang ketiga menggunakan metode menulis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.